bersama kedua orang soleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita husnuzan berprasangka baik kepada Allah lewat hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan al-mar'u ma'a man hab di dunia wal akhirah. Seseorang itu bakal dipertemukan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang yang dicintai di dunia. Semoga di hati kita terwujudkan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pernah berkata dalam salah satu qasidahnya, "Yuhibbuhum mahbubu yahsul lahul matlubu." Pecinta orang-orang yang dicintai oleh Allah bakal dicintai oleh Allah. Apa hasil yang dia dapat karena dia cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah? Yahsul lahul matlubu, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia harapkan diberikan dan dimudahkan oleh Allah kepada dia. Semoga segala kita diberikan oleh Allah berkat kita cinta kepada orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus dalam kajian kita membahas indikasi kehidupan orang-orang soleh sebelum kita yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dan disyaratkan oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana beliau adalah salah satu dari banyaknya murid Imam Abdullah bin Haddad yang dicintai oleh beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Abdullah bin Haddad, begitu juga dari Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang menyarankan qasidah ini. Setelah kita membahas dan mengetahui sedikit dari manaqib ulama-ulama yang bulan kemarin kita terangkan, seperti Imam Sohib Mirbad, Muhammad bin Ali, begitu juga Sayyidina Ali Khalil Qasam. Kita sekarang akan membahas putra-putra dan cucu dari Imam Muhammad bin Ali Sohib Mirbad. Sudah kita bahas kenapa Imam Muhammad ini dikasih julukan Sohib Mirbad. Mirbad adalah salah satu kota yang ada di Oman. Beliau tinggal di kota Bali, kemudian hijrah ke negara Oman. Di negara Oman tadi itu ada kota, desa, ada gunung yang namanya Mirbad. Beliau tinggal di sana sampai meninggal dunia di sana sampai sekarang. Maka beliau diagungkan dan disiarahi dan menjadi salah satu tempat yang mana siapa yang ziarah kepada yang baik kepada beliau dikabulkan hajat-hajatnya. Alhamdulillah, al-faqir sekali ziarah program beliau yang ada di Oman. Semoga kita semua bisa ziarah. Amin ya rabbal alamin. Kita ada mengatakan anak dari Imam Sohib Mirbad, wa banihi khusra imamuhum ustaduhum syaikhul syuyukhil aqil mutawassi'in. Dan begitu juga orang-orang soleh, termasuk orang-orang soleh adalah banihi, anak-anak cucu keturunan dari Imam Sohib Mirbad. Lebih khususnya ketua dari mereka, yaitu adalah pertama orang yang dijuluki Ustaz. Pertama orang yang mendapatkan julukan Ustadzul A'zam, yang dimaksud di sini adalah Al-Faqihul Muqaddam, yang namanya Muhammad bin Ali Al-Hanafi, yang itu Sohibul Alawiyah. Apabila kita ingin mengetahui siapa pencetus perdana yang pertama Sohibul Bani Ali yang sudah kita kenal cara dakwahnya, sudah kita ketahui sifat-sifatnya, sudah kita ketahui cara mereka meneruskan hidup di dunia ini, yaitu adalah pertama orang yang dijuluki Ustadzul A'zam, yaitu adalah Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Hanafi. Beliau termasuk cucu dari Sohib Mirbad, Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali bin Ali Khalil Qasam. Sudah kita bahas ya. Siapa dia? Syaikhul syuyukhil aqil mutawassi'in, yang mana Al-Faqihul Muqaddam itu memiliki julukan Syaikhul Syuyukh, gurunya para guru-guru, orang yang paling istimewa dari orang-orang yang paling mulia di zaman dia. Al-Arif
situ kembali kepada Imam Muhammad Sohib Herbal. Siapa saja anak-anak mereka? Banyak. Salah satunya adalah Imam Ali bin Muhammad Sohib Herbal. Yang mana Imam Ali ini terus nama besar, orang yang sangat terkenal, orang yang tidak tinggal dunia, dan beliau termasuk orang yang mengamalkan ilmunya dan selalu istiqomah dalam kebaikan yang disembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ulama-ulama yang sempurna dari ulama-ulama yang ada di zaman beliau. Beliau ini Ali ini lahir di Tarim, besar di Tarim, sempat mengikuti hidup ayahnya Muhammad SAW sebelum hijrah ke Oman. Ali ini dekat sama ayahnya di masa kecilnya ketika masih belum hijrah ke Oman, ketika SAW masih ada di kota Tarim. Dan beliau juga berguru kepada Syekh Salim Bahwa, Syekh Salim bin Basri, begitu juga Syekh Ali bin Ibrahim Al-Khatib, dan selain itu begitu banyak ulama yang ada di kota Tarim. Dan yang menjadi murid beliau juga banyak, termasuk anak-anaknya yaitu Imam Ahmad, Imam Abdullah, Imam Abdul Rahman, Imam Abdul Malik, termasuk keponakannya yaitu adalah Al-Fatihul Mufaddal Muhammad bin Ali Al-Hadi. Jadi salah satu guru dari Al-Fatihul Mufaddal Muhammad bin Ali Al-Hadi itu adalah pamannya sendiri, yaitu Imam Ali bin Muhammad Sohib Herbal. Nah, Ali bin Muhammad ini orang sekali sangat gemar untuk menyodorkan hartanya yang tidak tanpa pamrih, tidak mengungkit dalam kebaikannya. Beliau termasuk orang yang kaya, memiliki banyak uang dan perdagangan, dan kebanyakan perdagangan dia, uang dia berada di Bejuga. Bejuga sudah pernah kita bahas, yaitu adalah pemimpinan dari ayahnya Khalid Qasam, Ali Khalid Qasam, yang sampai sekarang diadakan haul mereka, Imam Muhammad, Imam Ali dan sebagainya setahun sekali oleh ahli umat, dan dibangun di sana. Di sebelahnya kuburan mereka itu ada masjid, sehingga umat sama pengikutnya itu sholat asar di masjid, kemudian pergi membaca maulid di Kuba, kemudian sana sampai mendekati maghrib, sholat di masjid tersebut, kemudian selesai acara. Itu di Bejuga. Nah, dia ini Masya Allah yang mulia, tidak sifat mulia beliau ini oleh beliau yang mana sumbernya dari kakek beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diceritakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika beliau mengambil surah. Beliau berkata, "Karena mengikul fil bari mahmud illa wa qad tidak ada sifat terpuji yang dimiliki oleh siapapun kecuali sumbernya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ayo, maka harus kita semangat mengambil warisan Nabi SAW. Bukan hanya ini agama, tapi adalah akhlak beliau yang disebarkan kepada kita semuanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus Nabi kita Muhammad kepada kita kecuali salah satu misi dan visinya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak." Hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, kepada kalian semuanya, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka apabila kita sudah memiliki akhlak yang mulia, maka ayo kita sempurnakan dan kita memiliki akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah dilaksanakan oleh para ahli usul ini. Ini ahli ini sangat dicintai sama semua golongan, orang awam, orang khusus, orang alim, ulama, semua memuliakan Imam Ali bin Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Nah, kemudian juga dibahas keramat beliau, manaqib beliau oleh Imam Muhammad bin Ali Al-Khatib dalam kitabnya Jalal Syafaat. Saya punya kitab di rumah, termasuk kitab yang kuno, termasuk kitab yang istimewa yang di dalamnya membahas kehidupan
orang Nasrani mereka yang tinggal di negara. Nah, itu di zaman Nabi Muhammad bin Ali Ba'alani, ya. Kemudian ada lagi putranya Imam Ali ini, Ali bin Muhammad. Sekarang Imam Ali punya anak namanya Abdurrahman. Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad saya juga kakek dari Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya para habaib yang asalnya kembali kepada Sayyidina Ali bin Ubaidillah itu dibagi dari dua orang. Yang pertama ada dari Amr Fakih Alwi, ya, Alwi bin Muhammad. Ini Alwi ini namanya Fakih Muhammad. Dan yang kedua dari Fakih Muhammad Muhammad Ali. Tapi kebanyakan dari kalangan habaib yang Alwi itu kembalinya merasa Fakih Muhammad bin Ali. Sebagian mungkin ada 9 atau 10 seperti bangsa Israel, bangsa Al-Haddad, bangsa ada 9, ya, 9. Yang mana dia kembalinya bukan ke Al-Haddad tapi ke paman yang Al-Haddad, yaitu adalah Imam Ali bin Muhammad bin Muhammad Sayyidina. Nah, kalau ada asalnya kembali kepada Ali ini. Jadi lewat Abdurrahman, ya, lewat kakeknya dari Abdurrahman. Jadi beliau adalah salah seorang imam yang sangat luar biasa menghafalkan kitab Wasit dan cara melihat Imam Ghazali dan juga nyantri kepada Fakih Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana Abdurrahman ini sama Fakih Muhammad itu misanan. Jadi abahnya Ali, abahnya Fakih Muhammad. Fakih Muhammad lebih tua daripada Abdurrahman. Abdurrahman menyantri kepada misalnya sendiri, yaitu adalah Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau juga mengaji kepada Abdullah bin Abdurrahman Tabir, salah seorang ulama besar yang ada di kota Bali. Itu juga Syekh Ali bin Ahmad Karaman, itu juga Syekh Ahmad Aisyah dan lain sebagainya. Yang mana 3 orang ini kuburannya ada di hadits tadi. Kalau Syekh Abdullah Ubaid ada di temannya Zambal di Furet, Marwan di Furet, Imam Ahmad Aisyah yang disebutkan di dalam ini kuburannya ada di belakangnya Khalid Rosal. Setiap kita hari Jumat ziarah ke Zambal wajib mendatangi kuburan beliau. Nah, Imam Abdurrahman ini belajar kitab fikih, belajar mata-mata pelajaran dalam ilmu Islam. Jadi jangan pernah kita anggap wali itu tidak memiliki ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, "Laukanal awliya laisu ulama, falaysa lillahi wali." Apabila para awliya itu bukan ulama, tidak tahu ilmu fikih, enggak tahu tafsir, enggak tahu ilmu syariat Islam, maka tidak ada wali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah setiap wali Allah pasti alim. Orang alim kan mesti wali. Setiap wali pasti alim. Kalau alim kan mesti wali. Orang itu yang ilmu siapa saja bisa. Orang kafir bisa belajar fikih, orang kafir bisa belajar tafsir, orang kafir bisa membaca ilmu agama Islam. Tapi orang kafir tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah indahnya apabila seseorang yang memiliki ilmu juga menjadi wali. Bagaimana caranya agar menjadi wali dan mengamalkan ilmunya? Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi ilmu oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah memberi ilmu, maka ilmunya dimulai. Orang yang memiliki ilmu lebih pasti dia adalah seorang wali. Sebagai di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man takhadallahu waliyan jahilan wa la yattakhadahu la'allamahu." Tidaklah
jangan pernah memaksakan diri untuk memuliakan tamu. Walaupun kita mau memaksakan diri, jangan sampai memaksakan sesuatu yang sangat sulit tidak lakukan. Ya. Yang penting jangan sampai kita tidak memuliakan tamu. Nabi bersabda, "Maka ini billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa orang yang memiliki kepercayaan kepada Allah dan hari akhir, tandanya adalah dia memuliakan tamu. Dia ini sangat memuliakan tamu. Bahkan oleh berbagi Ahmad bin Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman ini punya anak namanya Ahmad. Ponakan bisa dipanggil Muhammad. Ya. Beliau juga masyhur memiliki julukan bagi apa bagi anaknya juga bagi. Dan termasuk anaknya ini Ahmad ini termasuk salah seorang guru dari agama Islam dan orang yang alim, Imam Kabir dia, dan termasuk yang dijadikan marja kembali oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Beliau sangat perhatian dan peduli membaca kitab Imam Ghazali, dan beliau menghafalkan kitab Qasid, Majlis, dan kitab Imam Abi Ishaq al-Isfirayini, dan beliau juga nyantri kepada pamannya yaitu adalah Habib Muhammad bin Ali Ghazali. Begitu juga dia memiliki ibu dari bangsa Masyayikh, ibunya itu Al-Fatih. Dia memiliki paman namanya Syekh Ali bin Muhammad Al-Fatih. Ulama besar di zaman beliau juga jadi kepada Syekh Ali Al-Fatih. Jadi kalau kita belajar ilmu paman seperti ini, ulama-ulama kita tadi ada bangsa Al-Fatih, mereka adalah keturunannya sahabat yang namanya Abbad bin Bishr al-Ansari. Abbad bin Bishr al-Ansari disebut ada di itu memang setiap tahun naik turun ada kontrol. Abbad bin Bishr al-Ansari ukurannya di atas turun. Beliau itu punya keturunannya itu menjadi khotib Jumat di masjid Tarim, sehingga dikasih julukan Al-Ansari. Guru saya pokoknya dari kalangan Al-Ansari. Mungkin kalian bisa mengetahui di YouTube atau di hubungan atau buku yang ada di Batari. Kalau kalian lihat ada Al-Fatih, itu Masyayikh keturunannya sahabat Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini orang Madinah dari kalangan Ansar yang pernah menjadi sahabatnya Nabi Muhammad di salah satu peperangan, kalau nggak salah perang Uhud. Nabi SAW berkata, siapa yang bakal menjaga saya di malam hari? Sahabat Abbad bin Bishr mengatakan, saya wahai Nabi Muhammad. Begitu juga yang katakan sahabat Bilal bin Rabah. Di malam hari Abbad bin Bishr ngomong sama sahabat Bilal, wahai Bilal, tidurlah, saya menjaga Nabi Muhammad. Kalau sudah jadi bahasa kerja itu shift malam. Kalau sudah waktu saya habis, anda saya kami jaga Nabi Muhammad sampai subuh. Nah, sahabat Abbad bin Bishr ini ketika jaga Nabi Muhammad dia sholat. Kalau saya tidak salah membaca Al-Quran surat Kahfi. Subhanallah dalam panah mengenai tubuhnya sampai menunjukkan darah tidak menggoda keistiqomahan dan terusnya dia sholat sampai sahabat dari Rabah terbangun dan akhir ketika melihat sahabatnya dengan musuh panah sambil berkata, wahai Abbad, Allah qawartani minanam, kenapa kau anda tidak membangunkan saya dari tidur? Kemudian kena musuh panah. Apa kata sahabat Abbad bin Bishr? Aku untuk aku adalah Allah. Saya tidak berani, saya tidak mau membaca memutus obrolan Allah kepada saya karena saya ketika dapat panah itu dalam keadaan sholat dan bacaan Al-Quran. Beliau mencoba pergi dakwah jihad ke kota yang Yaman dan meninggal di kota Hadramaut. Setiap tahun kita naik gunung sama umat mengadakan acara haul beliau, membaca maulid, kemudian ceramah agama, kemudian turun gunung, sholat, dan pulang ke rumah masing-masing. Hal itu keturunannya sahabat Abbad bin Bishr. Imam Ahmad ini orang yang sangat penting. Yang kedua dari anaknya Muhammad SAW siapa? Namanya adalah Ahmad bin Muhammad. Anak pertama ini, anak kedua Ahmad. Ahmad ini bapak dari Zainab. Yang mana Zainab ini adalah istri dari Nabi Muhammad Muhammad bin Ali Ghazali. Jadi anaknya Nabi Muhammad semuanya dari Ummul Fuqara, namanya adalah Zainab. Kenapa kok
Kemudian yang ketiga dari anak Sayyidina Hebat siapa? Siapa? Ali bin Muhammad. Nah, Ali bin Muhammad ini ayahnya bagi Ibrahim Muhammad bin Ali Al-Alawi. Yang pertama namanya Ali, namanya Bagi Kodam. Yang kedua namanya Ahmad, namanya Bagi Kodam. Yang ketiga bapaknya Bagi Kodam yang namanya adalah Imam Ali. Jadi menantunya Imam Ali yaitu Zainab adalah keponakan sendiri. Istrinya Bagi Kodam adalah anaknya Muhammad yaitu sepupunya sendiri. Yang keempat dari anaknya Sayyidina Hebat siapa? Abdullah bin Muhammad Sayyidina Hebat. Disebutkan di kitab Al-Bukhari. Saya punya kitab Al-Bukhari ini dikarang oleh Imam Habib dan Hasan Asy'ari. Kitabnya tebal sekali membahas mengenai dari kalangan ulama yang ada di kota tadi. Ya, kemudian beliau ini Al-Imam Abdullah bin Muhammad ini meninggal di tahun 575 Hijriah. Nah, jika mengatakan meninggal di tahun 572 Hijriah, beda berapa? Sekarang kita akan membahas sedikit manakib dari ayahnya Bagi Kodam. Yang mana ayahnya Bagi Kodam adalah namanya Ali, anak ketiga dari Imam Sayyidina Muhammad bin Ali. Beliau adalah orang yang berzahid, orang yang mulia, yang tanpa mengenal ilmunya, orang sufi, dia memiliki hati yang luar biasa, bersih dan jernihnya, memiliki hubungan yang erat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sifatnya adalah dermawan, betapa kepada Allah memiliki karakter yang begitu banyak. Lahir di kota Tari, dia tumbuh besar, dan dia juga nyantri kepada ayahnya Sohib Irfan sebelum ayahnya hijrah ke Oman. Ya, jadi ayahnya kuburannya di Oman, anak-anaknya semuanya kuburannya di kota Tari, semua dari saudaranya. Semua dari anak yang saya dengar itu kuburannya di kota Tari. Kalau anda di sana, anda bakal dilihat sama yang ziarah ini Ali, ini Muhammad, ini Abdullah dan lain sebagainya. Beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa, kawat yang luar biasa, akan tetapi tidak panjang umurnya. Beliau meninggal di tahun 590. Ya, tidak ada ulama yang menyebutkan suatu syair puisi beliau. Ali Yusufi masyhur sirran al-qutbi wara al-hadi al-dalili. Ali adalah seorang ahli sufi yang selalu fokus membersihkan hatinya, yang masyhur kejujurannya, yang mana dia adalah ayah dari seorang kutub yang beliau karena ini adalah menunjuk umat dan yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Begitu juga Al-Imam Ali Abi Bakar memuji beliau mengucapkan kalimat khusus Ali asir ni'ma aliyuhum Abdul Baqi al-Khud Zainul Mujtali. Dan salah seorang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ali, yang mana Ali ini adalah ayah yang Bagi Kodam, yang mana dia ini memiliki sifat yang luar biasa. Kemudian disebut oleh Al-Imam Abdullah Haddad dalam kesediaannya adalah Wabani. Sudah dikatakan sekarang siapa saja anaknya saya murka. Apalagi dari dia yang luar biasa yang memiliki julukan pertama Al-Ustaz, yaitu adalah Al-Baqi Kodam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Irfan. Maka Muhammad kakeknya itu adalah Sohib Irfan. Beliau Kodam adalah imam yang memiliki terkumpul di dalam itu usir dari Thariqah Sufiyah, dan dia adalah sumber dari keluarga para alim ulama dari kalangan Pahlavi, yang mana beliau adalah Hamzah bin Ali al-Qur, dan dia adalah syekh syuyukh. Setiap ulama yang jadi di zaman beliau semuanya murid dari Bagi Kodam Muhammad bin Ali al-Alawi. Sebagai ulama dan ketika memuji Bagi Kodam dengan kalimat al-arif, maksudnya adalah al-arif billah. Kita sering mendengarkan pujian para alim ulama ketika menyebutkan manaqib para soleh. Mereka menyebutkan
kita isu dari sore tempe meskipun tidak muslim, meskipun tidak mungkin, tapi seakan-akan kita bukan muslim, seakan-akan kita bukan orang mukmin. Allah sudah menjamin rezeki kita, tapi kita masih belum percaya. Allah sudah menjamin semua yang terjadi, sudah menentukan dan menyatakan sesuatu yang terjadi di apapun terhadap siapapun semuanya tak terlibat Allah, tapi kita masih belum percaya. Coba kau tak bangga, kau tak ibu, coba kamu bawa ayo kakak udara. Karena coba itu akan menunjukkan iman kita adalah sangat minim, sangat tipis, tidak seperti mereka. Mereka adalah orang yang memiliki iman yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana keyakinan itu dibagi ada 4. Ada yang meyakini, ada orang yang meyakini, ada hak meyakini, dan paling tinggi dan mana itu adalah iman para nabi adalah hakikatul hak meyakini. Nah ini puncaknya. Kalau hak meyakini para ulama sedikit, para sekolah istimewa. Bawahnya hanya meyakini. Bawahnya lagi kita ini, apa kita ini ilmu yakin. Nah, boleh juga boleh dikatakan kita yakin kok, bukan ilmu yakin. Bahasa definisinya ilmu yakin adalah tahu, hanya tahu, tapi tak mengamalkan. Kalau ilmu yakin, aku yakin, apalagi hakikatul yakin, ini dia itu mengetahui, mengamalkan, percaya, tidak ada sedikit pun keyakinannya dan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru dikatakan arif billah, jujur, benar-benar serius ketika berhubungan sama Allah. Dia menahan hawa nafsunya dan dari mengikuti hawanya, keinginannya. Dia memiliki sifat sabar, memiliki sifat takwa, selalu bersibuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hatinya tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memiliki sifat-sifat ini, maka mereka kemudian mendapatkan kemuliaan yang begitu besar dan agung dari Allah, dan dia mendapatkan karunia yang luar biasa dan mengetahui sifat-sifat Allah, nama Allah, dan hatinya selalu diilhami dan diwahyukan dan dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak kaget apabila mereka itu mengetahui sesuatu yang kita ketahui. Kita tidak kaget ketika mereka itu melakukan sesuatu yang di luar nalar. Kenapa? Karena mereka memiliki takwa ini sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang diisyaratkan oleh beliau di qasidah yang kita bahas tadi adalah dengan kalimat al-ustad. Ini usul imanuhum ustaduhum. Ustad itu karena kiranya itu adalah badal dari imam. Ini usul itu majhul. Nah ini kalimatnya imam, ya imam. Secara tidak langsung Allah fa'il mengkhususkan imam dari dirinya sebagai imam. Siapa imam yang mengkhususkan? Itu adalah sebagai dan khusus imamahum, imamnya imamul, tapi Allah disembunyikan sehingga fi'ilnya pakai majhul, sehingga yang makhluk seakan-akan jadi fa'il. Imam itu majhul fa'il. Ada kalimat setelahnya yang maknanya sama, sehingga ikromnya ustadu dibaca rofa, karena ustadu itu yang imam itu yang ustadu, maka ikromnya ada. Paham kan? Soalnya ikromnya juga ada. Imam itu yang ustad itu yang imam. Syekh syuyukh al-arifu juga bisa ada al-mutawassiti untuk ilaih. Nah, semua sikap ini oleh ada keadaan menyebutkan bagi muqaddam dengan 5 sifat. Yang pertama imam, yang kedua ustad, yang ketiga syuyukh, yang keempat al-arifillah, yang kelima adalah al-mutawassiti. Dia memiliki syarat tadi bahwasanya beliau adalah imamiyah dan ustadiyah di dalam al-baik. Nah, yaitu adalah qudwatul arifin, ustadzul muhaddithin, dan ustadzin, itu banyak sifat yang disebutkan. Beliau adalah Abu Abdillah
5 anak Nabi Muhammad siapa? Ali, Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, sama Ali. Ya, yang paling besar kalau saya tidak salah adalah Abdullah. Walaupun di kitab ini disebutkan yang pertama adalah Alwi, Alwi, Abdullah, kemudian Alwi, Abdullah, kemudian Alwi, Abdullah, iya Ahmad ya? Enggak, Abdurrahman. Alwi, Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, sama Ali. Di sini disebutkan yang pertama Alwi, tapi kalau saya nggak salah, pertama anak lakinya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Dengan nama Abdullah Nabi Muhammad mendapatkan kunyah. Apa julukannya? Julukannya Imam. Sudah disebutkan Imam, Abdullah, kita di sini adalah Jamaluddin. Setiap orang yang namanya Muhammad, julukan dia adalah Jamaluddin. Setiap orang yang Muhammad bisa dikategorikan julukan Jamaluddin. Karena setiap nama memiliki lapor istilah keagamaan. Syihabuddin. Kalau Syihabuddin itu untuk orang yang namanya Ahmad. Orang yang namanya Ahmad dikasih julukan Syihabuddin. Ya, pertama kakeknya dia yang dijuluki Syihabuddin itu namanya seorang Ahmad. Saya bilangnya enggak, saya kalau Muhammad dijuluki Jalaluddin. Sama ini Muhammad bin Ali bin Muhammad Sayyidullah bin Ali Khalil Qasam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah di sini Abdullah, di sini Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ahmad bin Hajir bin Isa An-Nabi bin Muhammad Isa An-Nabi bin Muhammad An-Nabi bin Ali Al-Quraidi. Sudah kita baca di semua akhirnya. Dan Al-Quraidi Jabal Salih sampai Rasulullah SAW. Dia ini termasuk cakap dari Torikoh Al-Quraidi. Beliau yang terus Torikoh Al-Quraidi. Itu banyak surat yang disebut oleh Muhammad bin Zaid Al-Habsyi. Mulai kecil dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kecil suka ilmu agama. Mulai kecil selalu ambil dalam ibadah bersama ayahnya. Ngaji ambil apa? Ngaji ambil guru-guru yang ada di zamannya. Terus orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir dan batinnya. Beliau pada kecil memiliki macam-macam ibadah yang mana dalam ibadah itu Allah memberikan begitu banyak cahaya Islam, cahaya ilmu mulai kecil sampai beliau besar. Umur beliau kalau saya tidak salah adalah 79. Umurnya 79. Kebetulan begitu tegas dan selalu menjaga kesucian Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak ya sahabat dia disebut di sini yang tidak bisa saya sampaikan agar tidak menjadi fitnah dan sebagainya. Kemudian banyak di sini kebanyakan membahas tentang orang. Beliau ini hidup di zaman Abbasiyah, hidup di zaman era Abbasiyah di tahun 600 Hijriah, 500 Hijriah, meninggal di tahun 600 Hijriah. Itu era Abbasiyah. Era Abbasiyah ini adalah salah satu era yang paling panjang. Nah, kan eranya dari Umayyah. Setelah Abbasiyah lama Abbasiyah hancur dan bengkak di Irak. Kemudian hanya ada Abbasiyah yang tetap di negara Mesir. Kemudian di bumi hangus dan oleh Tatar. Kemudian muncullah khilafah yang terakhir, yaitu adalah khilafah Ottoman atau bahasa Arabnya itu Utsmaniyah. Ottoman itu pusatnya ada di Turki. Kalian bisa lihat di YouTube bagaimana ceritanya Sultan ataupun khalifah dari Ottoman yang terakhir menjadi khalifah dari Ottoman itu adalah Abdul Hamid yang kedua. Itu orang yang sekarang bisa kalian cari lagi pada ceritanya itu di Google. Untuk khilafah Utsmaniyah
65 dikurangi berapa tadi? 19 sama dengan 24 ya, 24 tahun. Balik saja. 45 dikurangi 9 sama dengan 21 ya, 41 tahun sebelum Indonesia Indonesia merdeka itu untuk bangsa Islam yang ada sampai sekarang. Apa jadi presiden dan kemudian dikuasai oleh Amerika, Rusia, Inggris, dan sebelum akhir-akhir untuk Islamnya itu berada di mana-mana. Jepang, Cina di mana-mana menjadi negara-negara yang belum dimasuki oleh kepemimpinan. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Cina dan sebagainya sampai tahun 1945 Masehi Indonesia merdeka. Sekarang kemerdekaan Indonesia berapa? Khusus ini berapa? 80 tahun yang lalu merdeka, Islam merdeka. 80 tambah 21 berapa? 91. Ya kan? 91 tahun yang lalu 101. Iya, berapa kan? 101. 80 ditambah 21 sama dengan 101 tahun yang lalu untuk khilafah Islamiyah yang terakhir adalah Utsmaniyah. Nabi Muhammad ini hidup di zaman era Abbasiyah. Siapa Abbasiyah itu? Abbasiyah itu adalah keturunannya Abdul Qadir Abbas. Sayyidina Abdul Qadir Abbas. Panjang ceritanya dan ini pembahasannya di ilmu tarikh yang saya jika atau sampai waktu ini mendalami banyak dari kejadian-kejadian yang ada di zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah. Intinya Bani Umayyah ini dia menguasai kekhilafahan mulai tahun 30 Hijriah sampai kurang lebih 150 Hijriah. Jadi Bani Umayyah jadi khilafah di tangan mereka selama 120 tahun. Kemudian Ahlul Bait, yang maksudnya kan terakhir yang menjadi kelima Sayyidina Ali, kemudian ada Sayyidina Hasan, kemudian diberi kepada Sayyidina Muawiyah dengan syarat yang jadi khalifah setelah Muawiyah bergantung syukur musyawarah orang muslim, tapi sama Sayyidina Muawiyah dikasihkan anaknya jadi dari surga, tidak menjadi khilafah tapi dinasti, khilafah tapi dinasti, dan menjadi khalifah adalah Bani Umayyah, dulur-dulure keturunan Umayyah. Ahlul Bait dari Ibnu Abbas marah mengambil khilafah ini sehingga diberikan nama oleh Bani Abbasiyah. Yang nama Abbasiyah semuanya adalah nasabnya kembali ke Abdul Qadir Abbas. Nama Abdul Abbas termasuk Ahlul Bait karena mereka dari Bani Hashim. Abbas ini anak-anaknya Abdul Muthalib, namanya Nabi Muhammad. Sampai sini kita paham. Nabi Muhammad ini hidup di zaman Abbasiyah. Hidup di zaman Abbasiyah. Di tahun milad yang terjadi karena musibah yang banyak sekali yang disebut dari tadi yang tidak perlu saya terangkan. Dan akan terjadi dan di
tadi 600 berapa? Masih berapa? 656. Siapa yang jadi yang ketiga? 656. Khalifah musta'sim billah, yang menjadi khalifah yang meninggal di tahun meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya khalifah musta'sim billah? Namanya adalah Abdullah bin Musta'sim billah. Musta'sim billah adalah yang menjadi khalifah sebelum dirinya. Jadi Musta'sim billah bapaknya Musta'sim, bapaknya mati, anaknya Musta'sim ini menjadi khalifah. Khalifah yang ketiga lahir tahun 609 Hijriah, meninggal di tahun 656 Hijriah. Jadi, seperti itu ya. Dia menjadi khalifah ketika ayahnya meninggal. Di tahunnya dia terjadi mulai muncullah kata ini yang merusak khilafah Islamiyah, dan ini sudah diinfokan oleh Habib Qadar sebelum Habib Qadar meninggal. Itu bisa saya jadi di tahun meninggal Habib Qadar bisa diambil dari perkara ini untuk ulama musibah. Meninggal ulama itu adalah musibah. Seperti oleh sahabat ulama mautul alim mautul alam. Kematian orang lain adalah kematiannya karena orang lain ini cakap itu.
seorang alim yang memuji kepada Muhammad bin Ali Al-Bahani. Kemudian beliau sangat memiliki hikmah yang luar biasa di kalangan manusia, dicintai orang khusus, dicintai orang umum, dimuliakan di mana-mana, luar biasa pokoknya. Ya, dia memiliki sifat yang sangat mulia, akhlak yang sangat indah, wajah yang tampak, makhluk berkualitas hasan yang tadi. Ya, semua kemuliaan yang dapat. Kemudian Nabi Muhammad ini sangat mendahulukan sifat umum. Umum adalah benci viral, benci masyhur, benci kemuliaan yang kita pakai. Itu adalah sifat umum. Ya, kita sangat memiliki sifat umum. Nah, seperti orang sekarang, kamu tadi seperti ini, kamu orang viral, marah kalau tidak memuliakan. Dia ini sangat benci kemuliaan. Dia orang yang sangat dalam sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia memiliki anak-anak lagi di masa kecilnya. Anak ini sudah mendapatkan kemuliaan yang diketahui oleh sejarah Nabi Muhammad yang tidak saya sebutkan. Yang disebut dengan Imam Ahmad bin Al-Hashim. Ya, kemudian beliau memiliki guru namanya adalah Hasan Ali bin Ahmad Bahrawan. Akan tetapi Bahrawan ini adalah guru beliau, akan tetapi jalannya bukan jalan tasawuf. Imam Ahmad bin Bahrawan ini lebih condong kepada tasawuf. Sehingga beliau tidak mengikuti jalan gurunya, karena tidak mengikuti jalan tasawuf, karena dunia ini hanya fokus kepada ilmu syariat dan falsafah. Beliau mengambil ilmu dari dua gurunya, yang mana bagaimana memiliki toriko dua, toriko Bani Ali dari kakek-kakeknya dan toriko Syahidiyah dari gurunya yang nanti kita bahas. Kemudian hanya dari guru-guru seperti Muhammad dan begitu juga murid-muridnya. Kemudian dikatakan di sini dia suka ambil, suka di gunung tadi. Saya sering masuk ke tempat sekolahnya dari muda. Di tadi itu ada namanya Nunair, Jabal Nunair. Dan sepeda bisa ke bawahnya gunung tersebut. Kalau itu ada sepeda, sebelumnya ada dua. Nah, dua tadi itu menyebabkan saya keluar di jalan, mengikuti jalan kakeknya Rasulullah SAW sebelum sampai di Nabi. Beliau sedang keluar dari gua Hira. Di gua Hira Rasulullah menjadi Nabi di dalam keluar. Maka di situ disimpulkan tidak ada orang yang menjadi wali Allah kecuali yang menjadi itu memiliki amal perbuatan keluar. Kalau itu koma akan nyembung, fokus ibadah, fokus zikir, kita akan puasa, cerita, Quran, diri selawat, itu sama Allah. Setiap nanti direkrut oleh Allah ketika sholat, itu juga setiap kali direkrut oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wali ketika dia suka keluar. Nah, orang yang biasa keluar, tidak ketemu orang, ketika dia sudah menjadi orang istimewa dan sebagainya, dia diperintahkan oleh Allah untuk dakwah, maka dia akan keluar lagi kan, meskipun dia tidak keluar jasadnya kepada Allah, dia berusaha manusia, tapi hatinya keluar kepada Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa keluar hati dan keluar badan sebelum menjadi wali. Bisa dipahami ya? Orang tak pernah diri, maka dia sulit menjadi wali. Kalaupun dia bersama manusia, maka dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya telah mengatakan ini katakan dalam guru aku sama katakan dalam guru Allah. Saya memaksa menghadirkan diri saya ketika saya bersama kalian, seperti kalian memaksa hadir khusyuk ketika sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
ya dari guru beliau tidak pernah tahu, tapi dari waktunya karena dari dia jadi ada namanya pembagian orang luar biasa di zamannya lewat Abdurrahman al-Wahab anak Abdullah as-Soleh al-Bahridah ini. Di ceritanya ini Syekh Abdullah itu mengetahui bahwasanya Fakih Qadri itu adalah murid aslinya. Dia mengatakan kepada dua murid, yang mana dua murid adalah Abdurrahman al-Wahab, yang kedua adalah sahabat Abdullah as-Soleh. Yang mana tiga orang ini